pagi, segenap sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Sepekan kita sudah diberkati dan sudah disertai oleh Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Dan sebagai rasa ucapan syukur kita, sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita hanya tertuju kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami ajak untuk saat teduh sejenak. Kita merenungkan firman Tuhan yang mengatakan hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Haleluya Yesus. Mari kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang
layak kami agungkan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu, atas segala perlindungan-Mu, atas segala berkat-Mu yang kulimpahkan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sebagai ucapan syukur dan sebagai rasa hormat kami kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami bersama-sama beribadah kepada Engkau. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau menyukakan hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan membuat kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami, yang mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau juga yang akan memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Supaya boleh menjadi berkat buat setiap kami. Berkati juga setiap anak-anak-Mu yang sudah taat dan setia berbakti kepada Engkau. Kiranya Tuhan juga melawat. Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Saat ini kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita tunduk kepada Tuhan. Kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan sudah menaungi, melindungi kita, memberkati kita sekalian dengan tubuh yang sehat, jiwa roh kita yang disegarkan oleh Tuhan. Dan sebab itu pagi hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan, kita berbakti kepada Dia. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya, dan marilah dalam ibadah ini kita sungguh-sungguh mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Baik puji-pujian kita, penyembahan kita kepada Dia, ya, persembahan kita maupun telinga dan hati kita siapkan untuk menerima firman. Karena firman itulah yang akan menjadi pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Tuhan memberkati. Amin. Ada sukacita? Amin, puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa bersama Yesus mampu melakukan perkara yang besar. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan naikkan pujian sukacita ini. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Mari kita bersorak-sorak. Bersama Yesus ada jalan keluar.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak untuk kita membuka Alkitab kita. Dari 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Tema pada pagi hari ini yaitu ketaatan adalah langkah terobosan untuk meraih kemenangan, dan singer yang akan membantu membacakan Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan, minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan hatinya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elia kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritakanlah kepadaku apa-apa yang kau punyai di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada bejana lagi." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang nanti akan dikupas lanjut oleh hambanya. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat ini kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan naikkan pujian "Tuhan memanggilmu beri yang terbaik." Apapun milikmu, beri yang terbaik.
Tuhan Yesus Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga mulia, kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini, untuk kasih setiamu, sehingga kami boleh bertemu Bapa di tempat ini untuk bersama-sama memuji muliakan namamu Bapa. Saat ini kami datang menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan ini, Engkau yang layakkan persembahan ini, sehingga persembahan ini Bapa berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Juga biarlah kami Bapa mampu belajar mengasihi Engkau, belajar memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu melalui persembahan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya puji Tuhan, amin. Amin. Pada pagi hari ini kita akan menyiapkan hati kita, tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri untuk menerima sabda firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa hati kita, pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Kita percaya bahwa setiap firman yang disampaikan, kita imani boleh menjadikan kekuatan, boleh memulihkan hidup kita. Karena firman Tuhan punya kuasa. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian ini. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Rasakan indah hadirat.
demikianlah ungkapan kami Tuhan, setelah kami naikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu, dan kami membuka hati dan pikiran kami, supaya Roh Kudus mengurapi, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar sungguh-sungguh boleh kami mengerti, dan kami boleh melakukan di dalam hidup kami, dan sungguh-sungguh apa janji Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan, rancangan, janjikan kepada kami, kami dapat menerimanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan penuh dengan kekurangan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon topangan Tuhan, kuasa Tuhan, hikmat Tuhan, menyertai hamba-Mu, sehingga firman Tuhan boleh hamba-Mu sampaikan dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyimak belajar akan firman Tuhan, apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, kepada kita semuanya boleh diwujudkan dengan baik. Saat ini saya akan menyampaikan tentang ketaatan. Ketaatan adalah langkah terobosan untuk meraih kemenangan. Ya. Jadi kenapa saya sampaikan hal yang demikian? Ya, ketaatan adalah terobosan untuk meraih suatu kemenangan hidup. Karena ketaatan adalah bagian dari iman. Ketaatan itu adalah bukti wujud daripada orang-orang yang beriman. Ya. Orang yang beriman pasti taat kepada Tuhan. Ya. Contohnya seperti Abraham. Coba saudara lihat, kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Dikatakan karena iman Abraham taat. Ya. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui, perhatikan, tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham bukan orang miskin. Abraham itu orang kaya, konglomerat, ya, beribu-ribu, puluhan ribu ternaknya, pegawainya, gembalanya, dan dia terhormat, dihormati di daerahnya. Saat itu Tuhan mengutus dia untuk meninggalkan semuanya itu, hanya dijanjikan Tuhan akan memberikan hal yang terbaik, ya, tempat yang indah, yang baik bagi kamu. Tapi saat itu belum mengerti di mana dia akan ditempatkan. Tapi Abraham percaya, Abraham beriman kepada Tuhan, dia langsung berangkat menurut pimpinan Tuhan, tidak tahu kemana dia akan pergi. Itulah orang beriman, demikian itu saudara-saudara. Ya. Tidak mengerti dulu, tapi taat dulu kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya.
Karena kalau hanya percaya, semua orang percaya. Iblis pun percaya, ya, bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu hebat. Iblis percaya, saudara baca di dalam Yakobus pasal 1 itu. Ya. Tetapi iblis tidak mau melakukan perintah Tuhan. Hanya percaya. Dia bahkan dikatakan dalam ayat itu gemetar mendengar suara Allah. Yang namanya orang yang beriman, yang sungguh-sungguh percaya penuh kepada Tuhan adalah dengan percaya, dengan imannya kepada Tuhan, lalu dia melakukan. Ya. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 22 dikatakan demikian, saudara. Ya. Ayat 20 saya ingin bacakan. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ya. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatan ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman itu menjadi sempurna. Ya, banyak contoh dalam Alkitab ini, iman itu tanpa perbuatan itu adalah kosong. Jadi kita harus taat kepada Allah. Ya, yang pertama untuk membuktikan iman kita. Yang kedua supaya ya, melalui iman, melalui perbuatan itu kita mendapatkan janji-janjinya sesuai dengan kepercayaan kita, iman kita. Ya. Ya. Coba kita menandai Tuhan Yesus. Ya. Ini Tuhan Yesus teladan iman orang yang taat kepada Bapa dengan sepenuhnya. Ya, sehingga dia dimuliakan oleh Tuhan dengan hal-hal yang demikian. Ya. Supaya saya jelaskan, saudara buka di dalam Filipi pasal 2. Ya, Filipi pasal 2. Saya ingin bacakan mulai ayat yang kelima. Coba perhatikan ayat ini. Ini teladan kita adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terhadap yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran kita, ya, perasaan kita harus kita sesuaikan dengan apa yang dipikirkan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hal ini berbicara tentang kerendahan hati, ya, ketaatan. Hal ini. Yang walaupun ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ya, dia tidak mempertahankan sebagai Allah waktu diutus oleh Bapa untuk melepaskan manusia dari dosa. Ya. Dia rela turun ke dunia ini untuk mati. Ya, dalam kematian itulah, ya, kematian Yesus itu dosa kita orang-orang yang percaya kepada Dia
diampuni, dilepaskan, bukan hanya diampuni, tetapi dilepaskan semua itu. Ya, dia taat, ya, tidak mempertahankan singgasananya sebagai Tuhan, sebagai Allah, tetapi dia taat kepada Bapa waktu diutus ke dunia ini. Untuk mati dia taat. Hal itu ya. Perhatikan ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, perhatikan, keadaan sebagai manusia setelah dia mengosongkan diri, ya, keilahiannya dilepaskan, dia hanya seorang diri sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi kita jangan berpikir iya saja dia Tuhan. Dia taat sampai mati kepada Bapa di surga. Itu sebagai manusianya. Sebagai manusia. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Ya. Bahkan mati di kayu salib. Itu yang perlu kita renungkan, kita pikirkan, ya, perasaan kita, kerendahan hati Tuhan demikian. Demi keselamatan saudara dan saya, dia rela melepaskan keilahiannya dan taat menjadi manusia untuk mati. Ya, di kayu salib. Jadi mati, dihajar, dipasi mahkota duri itu sebagai manusia dia. Bukan Tuhan. Kalau dia masih sebagai Tuhan, itu tidak mempan itu. Mahkota duri, dia tidak dicambuk, tidak akan keluar darahnya. Dia sebagai manusia, taat sampai mati. Diajar itu. Maka ketika dikuburkan, dikatakan dalam firman itu, Allah membangkitkan dia. Allah membangkitkan dia. Dari keilahian Tuhan ada lagi di dalam Yesus Kristus. Itu yang perlu saudara mengetahui, saudara mengerti akan Yesus Kristus, keteladanannya dan juga ketaatannya kepada Tuhan. Sehingga apa saudara? Perhatikan ayat 9. Itulah sebabnya Allah menikahkan dia dan menganugerakannya nama di atas segala nama. Allah mengaruniakan nama Yesus di atas segala nama. Semua nama akan bertunduk kepada Yesus. Akan bertunduk kepada Yesus, nama Yesus. Supaya dalam nama Yesus, perhatikan, bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Segala lidah mengaku Kristus adalah Tuhan. Inilah ketaatan Yesus kepada Bapa di surga. Sehingga nama itu nama yang luar biasa, baik di surga, di bumi maupun di bawah bumi. Dengan nama Yesus tidak ada yang dapat melawan. Ya, itu dikaruniakan oleh Allah Bapa. Saudara-saudaraku, begitu ketaatannya Tuhan, ketaatannya Yesus kepada Bapa, dia diberikan hal yang terbaik. Bayangkan, ini diinginkan oleh Paulus mengatakan supaya kita mempunyai perasaan, mempunyai pikiran seperti yang ada di dalam Yesus, dalam kerendahan hati kita, dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang masalah ketaatan itu sulit untuk dilakukan. Ya, manusia lebih senang melakukan hidupnya dengan kedagingannya sendiri
dengan emosinya sendiri, dengan nafsunya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, daripada tunduk kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Itu kebanyakan orang demikian, saudara. Walaupun dia mengatakan dirinya orang Kristen, makanya banyak orang Kristen yang melanggar akan firman Tuhan, ya, sehingga dia melakukan segala kejahatan, baik di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam pekerjaan. Kejahatan kedagingannya yang diutamakan, bukan dia tunduk kepada Tuhan, rendah hati dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus taat kepada Tuhan? Ya. Karena ketaatan melakukan perintah Tuhan, selain membuktikan iman kita, kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa, ya, di luar yang kita pikirkan secara manusiawi. Seperti apa yang diberikan oleh Abraham, seperti apa yang diberikan oleh Yesus, oleh Bapa di surga. Abraham apa mengerti kalau dia akan masuk tanah Kanaan, diberikan tanah Kanaan? Tidak mengerti. Ya, pokoknya dia keluar dari kampung halamannya. Saudara tahu artinya. Dan Tuhan akhirnya memberikan dia tanah Kanaan, tanah untuk anak cucu semuanya, yang sampai sekarang didiami dengan luar biasa. Itulah janji Allah kepada ketaatan Abraham, saudara. Ya. Saudara dan saya diselamatkan dari kuasa dosa ini karena ketaatan Yesus kepada Bapa di surga. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, maka kita jangan bersandar pada pikiran kita sendiri. Marilah kita untuk menyerahkan segalanya terbaik kepada Tuhan, supaya Tuhan menuntun membimbing hidup kita dengan baik, ya. Seperti apa yang dikatakan di dalam Amsal pasal yang ketiga, ya. Dalam Amsal pasal yang ketiga dikatakan, ayat 5 dikatakan demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, jangan kita mengandalkan pengertian kita orang hebat, kita orang pandai, dengan kita orang berhikmat, dengan kemampuan kita bisa melakukan segala perkara. Jangan, Tuhan. Kita mau kepada Tuhan, menyandarkan hidup kita untuk setia, untuk taat kepada Dia. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Seringkali kita ingin mengerti dulu perintah Tuhan itu, baru kita melakukannya. Ya, seringkali begitu. Memang demikianlah cara-cara orang yang biasa melakukan pada umumnya. Kita sebagai orang yang beriman dituntut oleh Tuhan untuk taat melakukan lebih dulu daripada kita mengerti apa yang dirancangkan oleh Tuhan. Ya, barulah kita dapat mengerti mengapa Tuhan memerintahkan kita
untuk melakukannya. Ya. Ini memang sebagai ujian iman bagi kita. Apakah kita taat dengan perintah Tuhan sebelum kita mengerti atau tidak? Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Kita sebagai orang beriman dituntut taat untuk melakukan lebih dahulu. Saya kasih contoh ini, contoh yang sudah kita baca bersama-sama, ya, dari 2 Raja-Raja pasal 4 tadi, ayat 1 sampai ke 7. Ini contoh kehidupan sehari-hari. Ya, saudara perhatikan di sini. Suatu ketika seorang janda ini mengadu masalahnya kepada Nabi Elisa bahwa dia setelah ditinggal mati oleh suaminya, bukan ditinggali harta yang berlimpah atau segala yang baik, tetapi dia ditinggali utang yang banyak oleh suaminya, ditinggal mati. Itu kisah dari bacaan tadi ya. Di dalam ayat yang pertama, di dalam 2 Raja-Raja tadi, coba kita kembali ke situ. 2 Raja-Raja. Ayat yang pertama dikatakan demikian. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil 2 orang anakku jadi budaknya." Jadi kalau janda ini tidak bisa membayar hutang-hutang itu, 2 anaknya perempuan itu mau diambil untuk menjadi budak, dijadikan budak kepada orang ini. Itulah saudara-saudaraku yang karena dia tidak mempunyai apa-apa. Ya. Dia mengatakan kepada Elisa bahwa dia hanya mempunyai sebuah botol buli-buli, ya, yang berisi minyak. Itu. Padahal saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penagih hutang itu sudah datang untuk mengambil 2 anaknya ini. Ya. Kalau di dalam hidup kita, bukan hanya hutang ya, hutang itu bagaikan sebuah masalah hidup yang berat. Dalam peristiwa ini kita tuh sering mengalami hal yang demikian, apalagi saya. Banyak sekali hal yang berat menimpa saya, ya. Seperti kita menjadi tawanan dalam masalah hidup ini. Masalah hidup ini menjadi menawan kita, ya, sebagai ya suatu penindasan di dalam hidup kita. Ya. Itu yang ada di dalam kita. Nah, untuk menyelesaikan masalah hidup, hutang itu tadi, ya, itu harus ada langkah-langkah yang dilakukan. Ini yang perlu kita ketahui bersama-sama. Bagaimana kita bisa terlepas dari segala masalah, persoalan, bukan hanya hutang-hutang. Itu hutang itu sebagai contoh. Ya. Kita harus mempunyai langkah-langkah untuk mendapatkan jalan keluar yang baik, yang dari Tuhan pada khususnya. Ya. Langkah yang pertama, saudara perhatikan, kesadaran diri, ya, akan keberadaan kita, ya, dan ada kemauan
keluar dari masalah yang menimpanya. Coba perhatikan pasal 4 ayat 1 ini tadi. Dikatakan di sini, salah seorang dari istri-istri para nabi itu mengadukan halnya kepada Elisa. Ya, mengadukan halnya kepada Elisa. Sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kesadaran diri ya akan keberadaannya, janda ini berkata kepada Elisa, ya, ini menunjukkan bahwa dia ingin mengadukan masalahnya untuk mencari jalan keluar. Ya, seperti ini yang harus dilakukan oleh kita semua juga. Kita mau datang kepada Tuhan kalau ada masalah. Ya. Mau berdoa kepada Tuhan, utarakan kepada Tuhan keberadaan kita secara jujur di hadapan Allah. Bahwa aku ada masalah yang demikian, segalanya. Bukan bingung sendiri. Saudara ada masalah seperti janda ini, datang kepada Tuhan berdoa. Kepada Tuhan, jujur kepada Tuhan, aku ada masalah begini Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Ya, supaya Tuhan mengerti, memahami akan keberadaan kita bersama-sama. Ya. Yang pertama tadi apa ya? Kesadaran diri kita, ya, akan keberadaan kita, dan kita mau mencari jalan keluar, datang kepada Tuhan. Seperti janda ini mengutarakan segalanya kepada Nabi Elisa. Itu yang pertama. Yang kedua, jujur dan rendah hati. Ya, coba lihat ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku, apakah yang kau punya di rumahmu? Ya, Elisa bertanya kepada janda itu, apa yang terjadi pada dirimu, apa yang dapat aku lakukan? Tuhan pasti begitu. Tuhan mengasihi kita semuanya. Dia selalu membuka tangannya, menjandengkan telinganya untuk kita berseru kepadanya, mohon kepada Dia. Tuhan Yesus mengatakan, hai kamu semua yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan berikan kelegaan, akan berikan jalan keluar kesendosaan kepadamu. Masalahnya, permasalahan kita sering membelit dan sering kuat, dan kita kalah dengan permasalahan, kita tidak mau berdoa. Kita tidak mau ya, berharap bersandar kepada Tuhan. Kita hanya memikirkan masalah kita sendiri, cari jalan keluar sendiri. Itu loh, saudara. Coba saudara senang berdoa, baik berdoa pribadi. Gereja ini sudah disarankan kepada saudara contoh doa pribadi. Daniel itu terbiasa dengan doa pribadi sehingga dia ditolong oleh Tuhan dengan segala permasalahannya, dan dia diangkat menjadi penasihat raja yang tadinya mau dimakan singa. Karena terbiasa setiap hari dia berdoa kepada Tuhan. Baca ayat itu. Biasa dia berdoa, dilakukannya doa pribadi. Doa bersama-sama, mari kita berdoa bersama-sama. Hari Rabu kita ada doa dan pujian. Ya. Itu seperti kita melakukan apa yang dilakukan oleh
Paulus dan Silas waktu dia penjara, Kisah Rasul pasal 16. Dia memuji Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengutus malaikatnya untuk melepaskan dia. Doa jemaat, saudara. Kisah Para Rasul pasal 12, di mana Petrus mau dihakimi, Petrus mau dipenggal kepalanya, tetapi jemaat yang berdoa, bukan hamba Tuhan, jemaat yang berdoa, Petrus dilepaskan. Doa-doa yang demikianlah dikatakan doa-doa Yesus yang mengatakan dalam Lukas pasal 18, jangan jemu-jemu engkau berdoa. Ya. Siap hari, malam, siang, malam berdoa. Tuhan tidak akan menunda-nunda waktu, kata Tuhan Yesus. Jadi doa itu menjadi tumpuan yang utama bagi kita. Seperti janda ini, ya, datang kepada Elisa, mengadu, menyerahkan semuanya. Kita harus mau sedang berdoa. Ya, kekristenan itu, doa itu sebagai nafas hidup. Ya. Kalau kita tidak pernah berdoa, seorang Kristen yang mati, yang seperti orang dunia saja. Ya. Akhirnya kesana kesini, bunuh diri, stres, depresi, dan semuanya. Karena beban itu dipikul sendiri. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kejujuran kerendahan hati inilah yang membuat Allah membebaskan dan menolong mereka. Dalam ayat 2, hambamu ini tidak punya satu apapun, jujur dia tulus. Tidak punya bagaimana membayar hutang itu. Ya. Kecuali sebuah buli-buli berisi misak. Dia punya minyak hanya satu buli-buli, satu botol. Dia katakan kepada Elisa, kejujurannya ini diutarakan. Demikian juga harus kita jujur di hadapan Allah. Apa yang terjadi kepada kita, apa yang menimpa kepada kita. Allah itu penuh belas kasihan, ya, untuk menolong kita, menyelesaikan masalah kita. Amin, saudara. Ya, perhatikan hal ini. Kita menjadi orang Kristen adalah orang yang sudah dipindahkan dari kuasa dosa kepada kerajaan Allah, menjadi anak-anak Allah. Ya. Kita mempunyai hak untuk berbicara kepada Bapa, memohon meminta kepada Bapa kita. Ini jangan sia-siakan. Ya. Kita harus mau setia kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara perhatikan. Taat kepada perintah Tuhan. Ya, kita lihat ayat yang ketiga sampai kelima. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, ini perintahnya. Mintalah bejana-bejana dari luar, dari tetangga-tetangga maksudnya. Cari botol-botol dari luar, sebanyak-banyaknya dikatakan di sini. Daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit, cari yang banyak sekali. Minta dia tengah-tengah. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ya, ini perintahnya. Dia disuruh mencari botol-botol pada tangganya, lalu dikumpulkan di dalam kamar. Anak-anaknya suruh membantu. Minyak yang satu botol tadi suruh menuangkan kepada botol yang banyak ini, saudara. Ya. Dikatakan di sini dia taat, ayat 5. Pergilah perempuan itu. Ini ketaatan dia. Ya. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk.
Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuangkan. Jadi minyak yang dalam bejana itu dituangkan, diisikan kepada bejana-bejana yang lain, botol-botol yang lain. Ketika ayat yang ke-6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ya, sesudah semuanya, botol-botol yang didapatkannya itu penuh semuanya, minyak itu berhenti, tidak mengalir lagi. Saudara-saudaraku ya dikasih Tuhan, inilah ketaatan janda itu kepada Elisa, ya, yang menjadikan dia mempunyai minyak yang banyak itu. Ya, dalam ketaatan inilah ya, Allah bekerja di dalam ketaatan janda ini. Ya. Maka Paulus mengatakan, yang penting kamu taat, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Ya. Itu yang penting kita itu begitu, taat kepada Tuhan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Coba saudara buka di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Sudah ketemu ya? Ayat 12. Ya, Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudara, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Ya. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saat kita taat, ya, Allah bekerja di dalam ketaatan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Elisa kepada janda ini tadi. Coba kalau janda itu tidak mau taat, aku butuh uang, bukan botol kosong untuk dikumpulkan, butuhku untuk uang untuk membayar hutang. Coba janda itu beralasan begitu, dia tidak mau mencari botol-botol. Apakah dia dapat minyak? Apakah dia dapat jalan keluar? Ya, tidak bisa, saudara. Nah, perhatikan ayat terakhir dalam Raja-Raja pasal 4 itu. Ya. Ayat yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepadanya, kepada abdi Allah itu, dan orang itu berkata, ya, Elisa itu berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya. Itu jalan keluarnya itu begitu. Minyak itu suruh menjual, suruh membayar hutang, hidup dari lebihnya. Saudara jangan keliru, kalau sudah diberkati Tuhan, lali bayar hutangnya. Duitnya gue senang-senang dewi. Saudara miskin lagi. Jadi kalau saudara berdoa kepada Tuhan, penuhi, jujur kepada Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, bayar hutang dulu kalau sudah diberkati. Jangan pikirkan ini uang banyak, kesenanganku, bukan. Bayar dulu hutang itu, sisanya baru kita pakai untuk kehidupan kita.
itu yang akan diberkati oleh Tuhan. Ya, hidup tulus dan jujur, taat kepada Tuhan. Ya. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Secara akal sehat, perintah Elisa itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal saudara pikirkan segalanya. Namun janda itu tetap percaya dan taat. Sehingga kedua anaknya diselamatkan. Ya. Dari ketaatan janda itu. Pada kesimpulannya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketaatan yang diwujudkan dalam tindakan nyata, inilah terjadinya mukjizat, terjadinya berkat pertolongan Allah. Ya. Sumber segala berkat, sumber segala mukjizat dari Tuhan itu terus akan tetap mengalir kepada kita semuanya sepanjang kita mau menjadi bejana yang kosong. Ya. Kita mau terus mengosongkan diri di hadapan Allah. Ya. Merasa tidak mampu, tidak dapat berapa, minta bimbingan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta berkat Tuhan dengan rendah hati seperti Abraham, seperti Yesus, seperti janda ini. Ya. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Ya. Bersedia taat ya, atas segala perintahnya. Ya. Saudara akan terima berkat dari Tuhan. Jadi kalau saudara mendapatkan berkat, saudara mendapatkan gaji dari saudara bekerja, doakan dulu. Ya. Uang itu didoakan dulu, serahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan memimpin saudara untuk mengatur uang itu. Bukan saudara nanti diatur oleh uang itu. Tetapi saudara dengan bijaksana dipimpin oleh Tuhan untuk mengatur uang itu. Maka semuanya akan dilimpahkan kepadamu untuk menutupi masalah-masalah yang saudara hadapi. Ya. Dan Tuhan akan memberikan berkat selanjutnya untuk kehidupan saudara. Sekali lagi ketaatan adalah langkah terobosan untuk meraih suatu kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu, supaya di dalam hidup kami sehari-hari menjadi orang-orang yang bertobat kepada Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan atas firman-Nya. Beri kami ketaatan, kemampuan untuk melakukan dengan taat atas perintah-Mu, supaya sungguh-sungguh iman kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memelihara kami, menginginkan kami hidup ini tercukupi, bahkan diberi kelimpahan untuk memuliakan nama-Mu, untuk menjadi saksi-Mu di tengah masyarakat ini, bahwa hidup kami tidak dipelihara oleh dunia, tetapi dipelihara oleh Tuhan Yesus, ya, yang berkuasa atas bumi surga dan di bawah bumi ini. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu semuanya tanpa terkecuali. Beri pemahaman, pengertian yang lebih luas, lebih dalam daripada yang Mu sampaikan ini.
sehingga menjadi jemaat yang kuat, yang kokoh, yang bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi jemaat yang diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita mau berdiri bersama-sama. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, taat dan setia kepada Tuhan. Ya, kita nikmati pujian ini, ya, sebagai janji kita kepada Tuhan untuk setia dan taat kepadanya. Ku datang ya Bapa dalam ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Amin. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku, agar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku datang ya Bapa. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku, agar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Lagi jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku, agar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta gereja dan kita akan bersama berdoa dipimpin oleh Pendeta Stefanus.
Baik, salam. Bapak Ibu semuanya, sebelum nanti saya menutup dalam doa, juga Bapak Pendeta menyampaikan doa berkat, mari kita perhatikan hal-hal penting yang berkaitan dengan pengumuman dari gereja. Yang pertama, mengundang pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan PMBI malam ini jam 18.30 di gereja, dan mohon semua yang hadir menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Yang kedua, mengajak seluruh jemaat untuk ambil bagian dalam sekolah minggu. Setiap hari Minggu jam 8 pagi. Jemaat dipersilahkan untuk bergabung sesuai kelas masing-masing. Adapun pembagian kelasnya adalah sebagai berikut. Kelas Indria, Pratama, Madya itu di ruang kelas TK di sebelah. Kemudian yang berikutnya kelas Tunas Muda, sementara online jam 17.30 karena sebagian besar mengikuti kelas keanggotaan. Yang berikutnya untuk kelas remaja di ruang kolam baptisan di belakang sini ya. Kemudian untuk yang berikutnya kelas dewasa pria di ruang sayap kanan gereja. Yang berikutnya untuk kelas dewasa wanita di teras depan ruang TK sambil menunggu putra-putrinya yang sekolah minggu. Kemudian untuk kelas pemuda di ruang CCTV di atas ya, di belakang atas sana. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, diberitahukan kepada jemaat gereja akan melaksanakan ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus pada hari Jumat 15 April 2022, perhatikan jamnya, jam 7 pagi. Hanya satu kali ibadah. Mohon Bapak Ibu semuanya bisa memperhatikan hal ini ya. Jadi tanggal 15 kita mengadakan Jumat Agung, hanya sekali ibadah, jam 7 pagi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ini adalah minggu yang keempat dipersilahkan setiap KPW mengadakan persekutuan, kemudian untuk pembayaran pangruk tilayon bisa dilakukan melalui pembina dan ketua KPW masing-masing. Yang kelima, PAUD dan TK Bintang Kasih terus membuka pendaftaran siswa didik baru untuk tahun ajaran 2022-2023. Pendaftaran dilayani setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 11 di ruang kantor guru, atau dapat menghubungi Ibu Yohana, nomor WhatsApp-nya sudah tertera di dalam buletin gereja. Kemudian yang keenam, gereja mengundang jemaat bergabung dalam ibadah doa yang ada di gereja kita, yang tadi sudah disinggung, disampaikan oleh Bapak Pendeta. Doa pagi online, hari Selasa jam 4:30 sampai 5:30. Doa Hana, doa kaum wanita, itu hari Selasa jam 15 di gereja atau jam 3. Doa dan pujian. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya hadir dalam doa dan pujian setiap hari Rabu, jam 18 atau jam 6 di gereja. Paling tidak dari setiap KPW Bapak Ibu semuanya bisa mewakili satu keluarga atau dua keluarga hadir di dalam doa dan pujian. Kemudian yang berikutnya, doa serentak setiap hari Jumat, minggu pertama dan minggu yang ketiga di rumah masing-masing serentak jam 20 atau jam 8 malam. Kemudian yang berikutnya, doa pagi tatap muka setiap hari Sabtu jam 4:30 sampai 5:30 di gereja. Yang terakhir, doa Daniel. 1 hari 3 kali kita bersama-sama berdoa secara pribadi. Waktunya Bapak Ibu bisa menentukan masing-masing untuk berdoa secara pribadi. Untuk kegiatan-kegiatan sepekan tidak usah saya bacakan, Bapak Ibu bisa melihatnya dan Bapak Ibu bisa mengikuti setiap kegiatan-kegiatan gereja supaya kita terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir,
segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, anak Kristabel Bernis Putri Arvela, kemudian Ibu Yohana Ariestina Widyastuti, yang ketiga Ibu Vita Anggraini, Saudara Simpson Jevon April Dowong, dan yang terakhir Bapak Stefanus Tarsim. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Kiranya dikaruniakan panjang umur, sehat, dan senantiasa dilimpahkan dengan segala berkat dan kebaikan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah di hadapan-Mu, dan kami percaya kebenaran firman-Mu yang telah dibagikan oleh hamba-Mu disampaikan, sungguh-sungguh mengingatkan kami, memotivasi hidup kami, supaya kami taat kepada segala yang Kau firmankan, Kau perintahkan di dalam hidup kami. Kami bersyukur, berkati urapi pakai hamba-Mu, menjadi alat kemuliaan-Mu, di dalam mengajar kami, di dalam menggembalakan setiap umat-Mu yang Kau percayakan di tempat ini. Kami percaya Tuhan terus mengaruniakan dengan segala hikmat, tuntunan, dan penyertaan-Mu atas hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Nugroho ya Tuhan. Hamba berdoa buat gereja-Mu yang ada di tempat ini. Kami bersyukur di mana gereja-Mu boleh berdiri di tengah-tengah masyarakat. Kami boleh dipakai menjadi saluran berkat. Dan kami percaya gereja-Mu boleh terus bertumbuh dan berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Engkau yang melawat, menjamah, mengurapi, dan memberkati seluruh umat-Mu, supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu, mengenal Engkau semakin dalam, hidup di dalam rancangan dan kehendak-Mu, taat setia di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat setiap kegiatan gereja dipakai menjadi sarana untuk kami membangun iman, supaya kami terus bertumbuh kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian juga kami berdoa buat para pemimpin kami, baik Bapak Gembala, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, juga pengurus yayasan, seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja-Mu. Tuhan memberkati kami semuanya, supaya kami bersinergi, bergandengan tangan, untuk kami boleh memuliakan Engkau melalui setiap pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih Bapa, setiap pergumulan gereja, baik untuk goal kehadiran 350 jiwa, goal persembahan 55 juta, kerinduan kami punya Tuhan, lahan lagi yang sekarang Tuhan dimiliki oleh Bapak Miskun, Engkau menolong supaya terjadi kesepakatan antar gereja dan masyarakat untuk kami boleh mengembangkan pelayanan kami di gereja-Mu. Engkau menolong Tuhan, Engkau menjamah, memberkati. Demikian juga untuk PAUD dan TK yang kami pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa, Tuhan memberkati supaya melalui sekolah nama-Mu dipermuliakan. Kami boleh memenangkan orang-orang yang belum mengenal Engkau, supaya mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau terus memberkati, mengurapi seluruh kehidupan umat-Mu yang ada di tempat ini. Yang sakit kami berdoa buat Bapak Gideon Yatman, Bapak Yunus Amin Priyadi, kami serahkan Ibu Trimo, kami serahkan Bapak Yeskel Sunardi. Kami juga berdoa buat Bapak Budi Wibowo, anak Marcel, anak Devarel, Ibu Ina. Kami bersyukur Tuhan sudah menjamah, sudah memulihkan. Kami percaya Tuhan sempurnakan kesehatannya. Yang lain yang sakit, kami mohon jaman kuasa-Mu, setiap yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan-Mu terjadi atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih yang lemah, yang undur dibangkitkan kembali, supaya mereka sadar dan bertobat bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat yang berulang tahun,
Tuhan memberkati dengan umur panjang. Tuhan memberkati juga dengan berkat kesehatan, kekuatan yang melimpah di dalam kehidupan setiap jemaat-jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami berdoa, menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu bangsa dan negara kami. Kami bersyukur di mana bangsa kami terus Tuhan mengalami pemulihan. Kami percaya Engkau yang terus berkarya di tengah-tengah bangsa kami melalui para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, dipakai oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh Tuhan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, aman, tentram, dan damai. Kami berdoa untuk pandemi terus terkendali, situasi kondisi ekonomi dipulihkan, politik keamanan tetap terjaga stabil karena Tuhan yang berkarya di tengah-tengah bangsa kami. Demikian juga kami berdoa, setiap gerakan-gerakan radikalisme, terorisme, kami ikat patahkan di dalam nama Yesus. Sehingga negeri kami Tuhan sungguh-sungguh menjadi negeri yang aman. Kami berdoa untuk Jawa Tengah, Kota Semarang, Tuhan memberkati supaya Jawa Tengah, Kota Semarang tetap kondusif dan Tuhan terus memberkati. Khususnya Kota Semarang di mana kami bersama-sama tinggal. Kami terus berdoa untuk kota kami, berkati Bapak Hendi dan seluruh jajarannya, supaya Kota Semarang menjadi kota yang semakin maju dibangun dan banyak orang percaya di dalamnya, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Daerah Telogo Sariwetan, Tuhan berkati Bapak Lurah, LPMK Babinsa, juga Pak RW, Pak RT, kami serahkan masyarakat sekitar, supaya hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik. Terima kasih kami hadapkan, kami serahkan seluruh umat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati kehidupan mereka di dalam membangun rumah tangga, di dalam bekerja mencari nafkah, di dalam usaha pekerjaan, jualan, bisnis, diberkati oleh Tuhan secara rohani dan jasmani, terpelihara sempurna. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau mencurahkan berkat-Mu bagi seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri dan kami akan sekolah minggu. Tuhan memberkati hidup kami. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, sekarang pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, untuk menuntun membimbing hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Tuhan